Pagi itu, matahari baru saja menembus tirai tipis di rumah kontrakan kecil berukuran 4 kali 6 meter. Di dapur mungil, aroma nasi goreng buatan Rani memenuhi ruangan. Ia memasak dengan penuh semangat, meski wajahnya masih tampak lelah. Sementara itu, di ruang tamu yang sekaligus jadi kamar tidur, Ardi tengah menyetrika kemeja putih yang sudah mulai pudar warnanya. "Mas, jangan disetrika sendiri. Aku kan udah bilang, aku yang beresin," ucap Rani sambil menurunkan kompor. Ardi tersenyum kecil. "Biarin, Ran. Sekali-sekali aku bantu. Lagian, kalau aku lulus P3K nanti, kamu bakal capek urus aku tiap pagi." Ia terkekeh pelan. Rani menatap suaminya dengan tatapan penuh sayang. "Amin, Mas. Aku yakin Mas bisa lulus. Aku udah lihat sendiri usaha Mas selama ini." Mereka sarapan berdua di lantai, hanya beralaskan tikar lusuh. Tak ada meja makan, tak ada kursi elegan, tapi tawa mereka mengisi ruang itu dengan kehangatan. Rani memandangi suaminya yang sedang melahap makanan, lalu berkata pelan, "Mas, kalau nanti Mas diterima, aku pengen beliin kipas baru." "Kasihan, kipas yang ini suaranya udah kayak radio rusak." Ardi tertawa, "Nanti aja, Ran. Kipasnya nggak apa-apa. Yang penting kamu jangan berhenti senyum kayak gini." Rani tertawa kecil, tapi matanya sedikit berkaca. Ia tahu perjuangan mereka tidak mudah. Sejak menikah 5 tahun lalu, mereka hidup pas-pasan dari gaji honorer Ardi di sekolah dan hasil jualan online kecil-kecilan yang dikelola Rani. Tapi meski serba terbatas, cinta mereka terasa cukup untuk menutupi semua kekurangan. Menjelang siang, Ardi bersiap pergi. Ia membawa map berisi berkas ujian P3K tahap terakhir. Rani menyiapkan bekal nasi bungkus sederhana dan botol air minum. "Mas, makan siangnya jangan lupa, ya. Jangan cuma minum kopi doang." Ardi mengangguk. "Iya, Ran. Doain aku, ya." Rani menggenggam tangan suaminya erat. Dari dulu juga nggak pernah berhenti doain. "Mas pasti bisa. Tuhan nggak tidur, Mas." Senyum Ardi melebar, meski matanya menyiratkan kekhawatiran. Ia tahu, jika gagal lagi, Rani akan tetap di sampingnya. Tapi entah mengapa, di hatinya terselip rasa takut mengecewakan. Saat Ardi berangkat, Rani berdiri di depan pintu, melambaikan tangan. Ia menatap langkah suaminya sampai hilang di tikungan gang sempit. Angin pagi membawa suara anak-anak yang berlari ke sekolah, dan Rani berbisik pelan, "Ya Tuhan, kalau memang dia pantas, tolong beri Mas Ardi jalan." Sepeninggal suaminya, Rani membereskan rumah, menyapu lantai, lalu menyalakan ponselnya untuk melanjutkan jualan daring. Ia memotret kerudung dan baju yang dijajakan di lantai ruang tamu. Di sela aktivitasnya, pandangannya jatuh pada foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Foto yang sudah mulai menguning itu memperlihatkan dua wajah bahagia, muda, dan penuh harapan. "Dulu kita nggak punya apa-apa, tapi punya cinta yang besar," gumam Rani sambil mengelus bingkai foto itu. "Aku cuma pengen Mas nggak lupa sama hal itu." Menjelang sore, Ardi belum pulang. Rani mulai menyiapkan makan malam sambil menunggu. Ia tahu suaminya mungkin masih di lokasi ujian. Tapi di dadanya, ada rindu yang hangat, rindu sederhana milik seorang istri yang menunggu dengan sabar. Ia menatap panci di atas kompor dan tersenyum kecil. "Kalau Mas pulang, aku mau masakin telur balado kesukaannya." Saat malam tiba, suara langkah kaki terdengar di luar. Ardi datang, wajahnya lelah tapi matanya berbinar. Rani segera membukakan pintu. "Gimana, Mas?" Ardi menatapnya dan menjawab dengan nada lega, "Aku belum tahu hasilnya, Ran. Tapi aku ngerasa yakin tadi jawabanku banyak yang benar." Rani langsung memeluknya erat. "Aku percaya, Mas. Aku yakin kali ini berhasil." Di tengah kehangatan pelukan itu, tak ada yang tahu bahwa hidup mereka sebentar lagi akan berubah. Malam itu, Rani menatap suaminya dengan rasa syukur yang besar. Ia tak tahu bahwa doa yang selama ini ia panjatkan akan menjadi awal dari ujian yang paling berat dalam hidupnya.
Hari berganti minggu. Sejak ujian itu selesai, rumah kecil Rani dan Ardi dipenuhi rasa cemas bercampur harap. Setiap pagi, Ardi duduk di depan ponselnya, menatap notifikasi dengan napas berdebar, takut melewatkan pengumuman hasil seleksi. Rani, seperti biasa, sibuk di dapur menyiapkan sarapan. Ia tahu, Ardi sedang dalam masa paling menegangkan dalam hidupnya. Karena itu, ia berusaha membuat suasana rumah tetap hangat, penuh tawa dan dukungan. "Mas, sarapannya jangan lupa ya. Kalau perut kosong, pikiran jadi gampang panik," katanya sambil menaruh piring nasi goreng di depan suaminya. Ardi tersenyum tipis. "Kamu nggak pernah capek ya, Ran?" Rani tertawa kecil. "Capek sih, tapi kalau buat kamu, capeknya berubah jadi semangat." Ucapan sederhana itu membuat Ardi terdiam sesaat. Dalam hatinya, ia tahu Rani adalah alasan ia masih kuat bertahan sejauh ini. Setiap malam Rani menemaninya belajar, membuatkan kopi, bahkan memijat bahunya yang pegal setelah berjam-jam membaca modul. Hari itu Ardi pamit pergi lebih awal ke sekolah tempat ia mengajar honorer. Ia ingin mempersiapkan dokumen tambahan untuk verifikasi data calon P3K. Rani memberinya bekal nasi bungkus, seperti biasa, lengkap dengan catatan kecil bertuliskan, "Semangat ya, Mas. Aku tunggu kabar baik hari ini." Ardi membaca pesan itu di tengah perjalanan, dan tanpa sadar tersenyum. Sementara itu, Rani di rumah sibuk mengurus pesanan online-nya. Ia menjual pakaian wanita dan kerudung lewat media sosial. Satu persatu paket ia bungkus rapi, menuliskan alamat dengan tulisan tangannya yang rapi. Di sela pekerjaannya, ia sempat berhenti sejenak, menatap kalender. Tanggal pengumuman semakin dekat. Rani menghela napas panjang. "Ya Tuhan, kalau memang rezeki kami, mudahkan jalan Mas Ardi." Menjelang sore, hujan turun. Rumah kontrakan mereka bocor di satu sudut atap, menetes di dekat lemari pakaian. Rani bergegas menaruh ember, sementara matanya sempat melirik ke arah pintu, menunggu Ardi pulang. Malam itu, Ardi tiba dengan wajah lelah. Bajunya basah, rambutnya berantakan. "Mas kehujanan?" tanya Rani khawatir. "Iya, pas di jalan tiba-tiba hujan. Tapi gak apa-apa, tadi dapat kabar dari teman, pengumuman mungkin besok pagi." Wajah Rani seketika berbinar. "Serius, Mas?" "Iya." "Deg-degan banget rasanya." Rani tersenyum, lalu bergegas mengambil handuk dan menyiapkan air hangat. Ia tahu, malam ini Ardi pasti susah tidur. Maka, setelah semua beres, ia duduk di sebelah suaminya, memegang tangannya. "Mas," katanya pelan, "apapun hasilnya besok, aku tetap bangga. Nggak semua orang bisa sekuat Mas berjuang sejauh ini. Aku lihat sendiri tiap malam Mas belajar tanpa menyerah." Ardi menatap istrinya, lalu menarik napas panjang. "Ran, kalau aku gagal lagi, kamu kecewa enggak?" Rani menggeleng mantap. "Enggak, aku cuma kecewa kalau kamu berhenti berjuang." Hening sesaat, hanya suara hujan yang terdengar dari luar. Ardi memandangi wajah istrinya lama sekali, seolah sedang menyimpan setiap detailnya di dalam hati. "Kamu tuh aneh, Ran. Aku belum tentu berhasil, tapi kamu percaya terus." Rani tersenyum lembut. "Karena aku tahu, Mas nggak pernah nyerah." Malam itu, mereka berdua duduk di ruang tamu kecil yang diterangi lampu redup. Di luar, hujan belum juga reda, tapi di hati mereka ada kehangatan yang tidak bisa padam. Ketika akhirnya Ardi tertidur di kursi, Rani diam-diam menatapnya dengan mata berkaca. Ia berbisik pelan, "Kalau nanti Mas berhasil, aku cuma minta satu hal, jangan pernah berubah." Ia tidak tahu bahwa doa sederhana itu kelak akan menjadi harapan yang justru paling sulit terwujud. Pagi itu, suasana rumah kontrakan Rani terasa berbeda. Sejak subuh, Ardi sudah gelisah. Ia bolak-balik membuka ponsel, menatap layar yang tak kunjung menampilkan pengumuman resmi. Rani menatapnya dari dapur, sambil menyiapkan teh hangat. "Mas, santai aja. Kalau terus liatin ponsel gitu, yang keluar malah rasa cemas,
bukan hasilnya, katanya sambil tersenyum menenangkan. Ardi duduk gelisah, mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja. Aku nggak bisa tenang, Ran. Hari ini pengumuman kelulusan, dan aku nggak mau ketinggalan. Rani berjalan pelan menghampirinya, lalu menaruh segelas teh di depan suaminya. Mas udah berjuang keras. Kalau rezekinya memang punya Mas, nggak akan kemana. Ardi terdiam sesaat. Ia menatap wajah istrinya, lalu menghela napas panjang. Kamu selalu bisa ngomong yang bikin tenang. Mereka duduk berdua di ruang tamu yang sempit itu, menunggu dengan sabar. Detik demi detik berjalan, hingga ponsel Ardi bergetar. Sebuah notifikasi muncul dari situs resmi P3K. Jantungnya berdetak cepat. Rani spontan ikut tegang. Mas, itu pengumumannya. Ardi mengangguk perlahan, lalu menekan layar ponselnya dengan tangan gemetar. Hening, hanya suara kipas angin tua yang berputar pelan. Beberapa detik kemudian, Ardi menatap layar ponsel dengan mata membesar, lalu berdiri dengan wajah tak percaya. Ran, namaku ada di situ. Aku lulus. Rani terperangah. Air matanya langsung menetes tanpa bisa ditahan. Serius, Mas. Ardi menunjukkan layar ponselnya. Namanya benar-benar tercantum di daftar kelulusan. Rani langsung memeluk suaminya erat, menahan tangis bahagia yang mengalir deras. Mas, aku bangga banget. Akhirnya perjuangan Mas gak sia-sia, ucapnya di sela isak. Ardi tertawa, matanya ikut berkaca. Kita berhasil, Ran. Ini bukan cuma hasil kerja aku, ini hasil doa dan dukungan kamu juga. Hari itu, rumah kecil mereka dipenuhi rasa syukur. Rani menyiapkan masakan sederhana, telur balado dan tumis kangkung, tapi bagi mereka, rasanya seperti hidangan istimewa. Mereka makan sambil tertawa, saling mengingat masa-masa sulit yang telah mereka lalui. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Sore harinya, kabar kelulusan Ardi menyebar ke keluarga. Telepon dari Bu Lastri, Ibu Ardi, masuk. Selamat ya, Di, suara ibunya terdengar, namun dengan nada yang menyelipkan sesuatu. Akhirnya kamu bisa angkat derajat keluarga. Ibu bangga. Ardi tersenyum. Iya, Bu, makasih doanya. Tapi kemudian, suara itu berubah dingin. Sekarang kamu harus mulai pikirkan masa depan. Kamu kan udah punya status pegawai. Nanti kalau pindah ke kota, kamu butuh istri yang bisa bantu kamu tampil pantas di lingkungan kerja. Rani kan cuma jualan online. Ardi terdiam, keningnya berkerut. Bu, jangan ngomong gitu. Rani sudah banyak berkorban buat aku. Tapi Bu Lastri hanya mendesah. Ibu cuma ngomong kenyataan. Dunia kamu nanti beda, Di. Ibu cuma nggak mau kamu diremehkan. Telepon ditutup. Ardi memandang layar ponselnya lama, lalu menghela napas panjang. Dalam hatinya, ada perasaan aneh, sebuah kebanggaan baru bercampur rasa gelisah yang belum bisa ia mengerti. Malamnya, Rani menyiapkan teh hangat dan duduk di sebelah suaminya yang tampak melamun. Mas, kenapa diam? Capek iya. Ardi menatapnya, tersenyum samar. Enggak, cuma kepikiran banyak hal. Rani menggenggam tangannya lembut. Apapun yang terjadi nanti, kita jalani bareng-bareng ya. Dari dulu kan begitu. Ardi menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Tapi dalam hatinya, ada suara kecil yang mulai berbisik bahwa hidupnya kini akan berubah, dan ia tak tahu apakah perubahan itu akan tetap membawa Rani bersamanya. Malam itu, Rani menatap suaminya yang tertidur pulas. Ia membetulkan selimutnya, lalu berbisik pelan. Akhirnya doa kita dikabulkan, Mas. Aku janji nggak akan berhenti dukung kamu. Apapun nanti jalannya, ia tak tahu. Doa itu juga berarti ia harus siap kehilangan. Sudah 2 minggu sejak Ardi resmi dinyatakan lulus P3K. Surat keputusan penempatan baru saja ia terima. Rani masih belum berhenti tersenyum setiap kali melihat wajah suaminya yang kini tampak lebih bersemangat. Namun di balik tawa Rani, ada sesuatu yang ia rasakan tapi sulit dijelaskan. Ardi tidak lagi sama. Dulu, setiap pagi Rani selalu bangun sebelum subuh untuk menyiapkan sarapan dan bekal Ardi.
Biasanya, Ardi akan memuji masakannya sambil bercanda. Tapi kini, Ardi sering terburu-buru. Kadang hanya meneguk kopi lalu pergi tanpa mencicipi makanan. "Mas, bekalnya belum diambil," kata Rani pagi itu sambil memegang kotak makan yang sudah ia siapkan. Ardi, yang sudah berpakaian rapi dengan kemeja barunya, menatap jam di pergelangan tangan. "Nanti aja, Ran. Aku takut telat. Di kantor baru, disiplin banget. Aku beli makan di sana aja ya." Rani terdiam sesaat. "Oh, iya, nggak apa-apa." Ia tersenyum, tapi hatinya terasa kosong. Bekal itu ia letakkan di meja, tak tersentuh. Hari-hari berikutnya, Ardi semakin sibuk. Pekerjaannya menuntut banyak waktu dan tanggung jawab. Pulangnya semakin malam, kadang lewat dari jam 9. Rani mencoba memahami, mencoba menahan rasa rindu yang semakin menumpuk. Suatu malam, Rani menyiapkan sup hangat dan menunggu Ardi di meja makan. Jam menunjukkan pukul 9:30. Hujan rintik turun di luar, dan Rani menatap jam setiap beberapa menit. Pukul 10 lewat, suara motor terdengar berhenti di depan rumah. Rani bergegas membuka pintu. "Mas, akhirnya pulang juga. Aku udah siapkan sup, masih hangat kok," ucapnya gembira. Ardi masuk dengan wajah lelah. "Aku udah makan di luar, Ran. Teman-teman ngajak makan bareng abis rapat." "Oh," Rani menelan ludah. "Ya sudah, nanti aku panasin lagi buat besok." Ardi langsung mengganti baju dan masuk kamar tanpa banyak bicara. Sementara itu, Rani berdiri lama di dapur, menatap sup yang masih mengepulkan uap. Ia duduk, menunduk, dan tersenyum pahit. "Mungkin Mas cuma capek, mungkin cuma butuh waktu adaptasi," gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Hari demi hari berlalu. Ardi mulai banyak cerita tentang rekan-rekan barunya di kantor. Salah satu nama yang sering disebut adalah Mira, seorang pegawai baru yang katanya rajin dan pintar. "Mira itu cepat banget kerjaannya, Ran. Dia bahkan bantu aku nyiapin laporan waktu pelatihan kemarin," kata Ardi suatu sore sambil memandangi layar ponselnya. Rani tersenyum tipis. "Wah, bagus ya kalau ada yang bantu. Semoga kalian kompak terus." Tapi di hatinya, ada sesuatu yang terasa aneh. Sebuah perasaan kecil yang tidak ingin tumbuh menjadi curiga. Ia menepis pikiran itu, lalu berdiri untuk menyiapkan teh. Namun sejak malam itu, Rani menyadari satu hal, Ardi lebih sering sibuk dengan ponselnya. Kadang tersenyum sendiri, kadang cepat-cepat mengunci layar saat Rani lewat. Suatu kali, saat mereka makan malam bersama, Rani mencoba membuka percakapan ringan. "Mas, minggu depan kalau libur, kita jalan-jalan yuk. Udah lama nggak ke taman." Ardi tidak langsung menjawab. Ia menatap layar ponsel dan berkata pelan, "Lihat nanti aja, Ran. Aku belum tahu jadwalnya." Jawaban itu singkat, tapi cukup untuk membuat hati Rani terasa seperti diremas. Ia menunduk, menatap sendok di tangannya yang bergetar pelan. Malam itu, setelah Ardi tertidur, Rani duduk di ruang tamu. Hanya lampu kecil yang menyala. Ia menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Foto yang dulu penuh tawa, kini terasa asing. Air matanya jatuh tanpa suara. "Tuhan, aku nggak minta banyak. Aku cuma pengen Mas Ardi nggak berubah." Tapi perubahan itu sudah mulai berjalan, perlahan namun pasti. Dan Rani, dengan hatinya yang lembut, belum tahu bahwa badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Pagi itu, Rani duduk di meja makan sendirian. Nasi goreng yang ia buat masih mengepulkan uap, tapi piring Ardi kosong. Sudah setengah jam ia menunggu, namun Ardi belum turun juga dari kamar. Akhirnya ia berdiri, mengetuk pintu pelan. "Mas, udah siap berangkat belum? Makan dulu, ya." Pintu terbuka. Ardi keluar sambil menenteng tas dan ponsel. "Nggak usah, Ran. Aku udah janjian sarapan sama teman kantor." "Teman kantor?" Rani berusaha tersenyum. Mira juga ikut. Ardi sempat terdiam sesaat, lalu menjawab santai, "Iya. Dia sekantor sama aku, ya wajarlah kalau bareng. Jangan aneh-aneh, Ran."
Suara Ardi datar, tapi menusuk. Rani mengangguk pelan. Enggak, aku cuma nanya aja. Pintu tertutup, meninggalkan aroma parfum baru yang asing bagi hidung Rani. Ia berdiri memandangi pintu itu lama sekali, lalu kembali ke meja makan. Bekal yang sudah ia siapkan ia bungkus kembali. Mungkin aku memang terlalu berharap banyak, gumamnya pelan. Hari-hari berikutnya berjalan dingin. Ardi makin sering pulang larut malam. Kadang alasannya rapat, kadang lembur, kadang sekadar nongkrong bareng teman-teman kantor. Rani mencoba percaya. Ia selalu menunggu di ruang tamu, menatap pintu dengan harapan Ardi akan muncul dan berkata, "Maaf udah bikin kamu khawatir." Tapi kalimat itu tak pernah datang. Suatu sore, Rani pergi ke pasar sendirian. Saat sedang membayar sayur di kios langganan, ia melihat seorang wanita berjalan di seberang jalan. Wanita itu memakai seragam kantor tempat Ardi bekerja dan berdiri di samping Ardi. Ardi tampak tertawa kecil, memegang payung, sementara wanita itu, Mira, memegang map di tangannya. Rani menatap mereka dari jauh, jantungnya berdetak cepat. Ia ingin berpura-pura tak melihat, tapi tubuhnya menolak bergerak. Ardi tampak begitu hangat. Tatapan yang dulu hanya milik Rani kini terlihat ia berikan pada orang lain. Ketika keduanya naik ke motor dan berlalu, Rani baru sadar napasnya tersengal. Ia menunduk, menggenggam plastik belanjaan erat-erat. Mungkin cuma urusan kantor, iya, mungkin begitu, katanya dalam hati, meski matanya mulai basah. Malamnya, Ardi pulang pukul 9. Rani menyambutnya seperti biasa, menyiapkan teh hangat. "Mas, tadi aku lihat kamu di depan pasar." "Sama, teman kantor, ya?" tanyanya dengan hati-hati. Ardi terdiam sebentar. "Oh, itu, iya, sama Mira. Dia minta tolong anterin karena hujan." "Memangnya kenapa?" "Nggak apa-apa. Aku cuma nanya," jawab Rani pelan, menunduk. Ardi mendesah, lalu berkata, "Ran, aku harap kamu nggak salah paham. Aku capek banget hari ini. Bisa nggak jangan bahas yang nggak penting dulu." Kalimat itu menamparkan hati Rani lebih keras dari yang ia duga. Ia ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa hati perempuan bisa merasakan apa yang tak diucapkan, tapi suaranya lenyap. Ia hanya mengangguk, tersenyum palsu, lalu pergi ke dapur untuk mencuci cangkir yang belum diminum. Air keran mengalir, menutupi suara isaknya yang tertahan. "Kenapa aku merasa kehilangan sesuatu yang belum sepenuhnya pergi?" gumamnya dalam hati. Malam itu, setelah Ardi tidur, ponsel di meja bergetar. Notifikasi muncul sesaat, cukup untuk terbaca sekilas oleh mata Rani yang tak sengaja menoleh. "Mira, terima kasih ya, Mas. Aku senang bisa kerja bareng kamu hari ini. Hati-hati istirahatnya." Rani terpaku, tangannya gemetar, matanya mulai panas. Ia tak berani menyentuh ponsel itu, hanya menatap layar yang perlahan redup kembali menjadi gelap. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. "Mungkin cuma salah paham, iya, pasti cuma basa-basi," ucapnya, menipu dirinya sendiri. Namun malam itu, Rani tak bisa tidur. Di dalam hatinya, nama Mira mulai tumbuh menjadi bayangan gelap yang menakutkan, bayangan yang akan mengubah segalanya. Malam itu hujan turun deras. Rani duduk sendirian di ruang tamu, menatap jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 10:15. Ardi belum pulang. Biasanya, kalau lembur, Ardi akan memberi kabar. Tapi malam ini sunyi. Tak ada pesan, tak ada telepon. Ponselnya pun tak bisa dihubungi. Rani menggenggam secangkir teh yang sudah lama dingin. Mungkin sinyalnya jelek, katanya berusaha menenangkan diri. Tapi dalam hatinya, ada gelombang resah yang tak bisa ia redam. Ketika akhirnya suara motor terdengar di depan rumah, Rani segera berdiri. Pintu dibuka pelan, dan Ardi masuk dengan wajah basah kuyup. "Masya Allah, Mas, kok nggak kabar sih?" "Aku khawatir banget," ucap Rani sambil mengambil handuk. Ardi hanya menjawab singkat, "Tadi rapatnya molor. Aku capek banget, Ran." Ia berjalan langsung ke kamar,
menaruh tas dan ponselnya di meja. Rani mengikuti dari belakang, masih ingin bicara. "Mas, aku udah masakin sup. Aku udah makan di luar," potong Ardi cepat. Hening. Rani menunduk, lalu berbalik pergi ke dapur tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah Ardi mandi, ia tertidur pulas. Dengkur pelan terdengar dari ranjang. Rani duduk di kursi dekat meja kerja. Pandangannya jatuh pada ponsel Ardi yang tergeletak di sana, ponsel yang malam ini tidak berhenti membuat hatinya penasaran. Ia menatapnya lama. "Aku nggak mau curiga, tapi kenapa hati ini terus gelisah?" Rani menghela napas panjang, lalu akhirnya menyentuh ponsel itu. Layarnya menyala. Tak ada sandi, hanya pola sederhana yang dulu ia tahu. Notifikasi muncul, "Mira, udah sampai rumah belum, Mas? Jangan lupa minum obat ya." Pesan itu baru dikirim 15 menit lalu. Rani terpaku. Nafasnya tersendat. Ia membuka percakapan itu dengan jari bergetar. Chat panjang terbuka, dan di sana ia membaca semuanya. Candaan ringan, panggilan lembut, bahkan ucapan selamat pagi dan selamat malam yang dulu selalu ia terima dari Ardi. Setiap kalimat terasa seperti serpihan kaca yang menembus dadanya pelan-pelan. "Mas Ardi, kalau besok rapat bareng aku lagi, aku yang bawain kopi ya. Kamu tuh perhatian banget, Mir. Aku seneng kerja bareng kamu." "Hehe, makasih, Mas. Aku juga." Rani menutup mulutnya agar tak menangis keras. Air matanya jatuh membasahi layar ponsel. Ia tidak ingin membaca lebih jauh, tapi matanya tak mau berhenti. Ada satu foto yang dikirim Mira, selfie berdua di kantor. Ardi tersenyum. Senyum yang sama persis seperti dulu ia berikan pada Rani. Tapi kali ini bukan untuknya. Pagi menjelang, Rani belum tidur. Ketika Ardi bangun, ia melihat Rani sedang duduk di teras dengan mata sembab. "Ran, kamu kenapa?" tanya Ardi. Rani menatapnya lemah, mencoba tersenyum meski bibirnya bergetar. "Mas, aku cuma mau nanya satu hal, Mira itu cuma teman kerja, kan?" Ardi terdiam sesaat. "Iya, cuma teman. Kok kamu nanya gitu?" Rani menelan ludah. "Aku cuma takut kehilangan, Mas." Nada suaranya lembut, tapi penuh luka. Ardi menarik napas panjang. "Ran, kamu jangan mikir yang aneh-aneh. Aku kerja buat kita, bukan buat yang lain." Rani mengangguk, meski hatinya tahu ada sesuatu yang berubah. Ardi tidak memeluknya, tidak berusaha menenangkan. Hanya berlalu begitu saja, seperti semua baik-baik saja. Dan sejak hari itu, Rani tidak lagi berani memegang ponsel Ardi. Ia memilih percaya, atau mungkin lebih tepatnya, berpura-pura percaya, karena ia takut kalau kebenarannya lebih menyakitkan dari yang ia bayangkan. Malamnya, Rani berdoa di kamar. Tangannya gemetar, suaranya lirih. "Tuhan, kalau memang aku sedang diuji, tolong kuatkan aku. Aku masih ingin menjaga rumah ini, meski aku sendirian yang berjuang." Air matanya jatuh di sajadah. Sementara di sisi lain kamar, Ardi terlelap dengan ponsel di tangannya yang kembali menyala oleh pesan dari Mira. Sudah seminggu sejak malam itu. Rani masih mengingat jelas isi pesan-pesan di ponsel Ardi, tapi ia memilih diam. Tidak ada teriakan, tidak ada marah. Hanya hening yang panjang, dan doa yang terus ia bisikkan setiap malam. Ia tahu, luka itu tidak akan sembuh kalau terus disiram air mata. Maka pagi ini, Rani memutuskan sesuatu dalam hati. "Aku akan pertahankan rumah ini. Aku akan jaga dia, meski mungkin aku satu-satunya yang berjuang." Pagi itu Rani bangun lebih awal. Ia memasak makanan kesukaan Ardi, sambal teri dan telur dadar renyah. Aroma masakan memenuhi dapur, membangkitkan kenangan masa lalu. Ketika Ardi keluar dari kamar, Rani sudah menata meja makan dengan rapi. "Mas, aku masak makanan kesukaanmu. Ayo sarapan dulu," katanya lembut. Ardi terlihat agak terkejut. "Wah, tumben semangat banget pagi-pagi." "Aku cuma pengen suasana rumah kita kembali kayak dulu," jawab Rani dengan senyum kecil. Mereka makan dalam diam. Ardi tampak canggung,
sesekali melirik Rani. Setelah makan, Rani memberinya bekal. Aku tahu kamu sering sibuk, tapi aku pengen kamu tetap makan yang aku buat, ya. Ardi mengangguk tanpa banyak bicara. Iya, makasih, Ran. Rani tahu, senyum itu hambar. Tapi ia tidak menyerah. Hari-hari berikutnya, Rani berusaha memperbaiki banyak hal. Ia membersihkan rumah, menata ulang taman, bahkan mulai menjahit kembali hobi lamanya untuk mengalihkan pikiran. Namun setiap kali Ardi pulang, suasana tetap sama, dingin. Kadang Ardi hanya diam sambil memainkan ponsel, kadang berpura-pura sibuk membaca berita, padahal layar ponselnya memantulkan nama yang membuat dada Rani kembali perih, Mira. Malam itu, Rani memberanikan diri bicara lagi. Mas, ya, aku tahu kamu sibuk, tapi boleh nggak minggu depan kita jalan-jalan berdua? Udah lama banget nggak bareng. Ardi terdiam sebentar, lalu menjawab, lihat nanti, Ran. Aku belum tahu jadwalnya. Jawaban itu singkat, tapi cukup untuk membuat harapan Rani patah seketika. Ia hanya tersenyum lemah, lalu berkata, iya, aku tunggu. Beberapa hari kemudian, Rani mulai menulis di buku catatan kecil, semacam jurnal doa. Setiap malam, sebelum tidur, ia menulis satu kalimat yang menggambarkan hatinya. Hari ini Mas Ardi pulang jam 9. Aku masih menunggu. Aku belum menyerah. Tuhan, tolong jagakan dia, bahkan jika hatinya sudah bukan milikku lagi. Rani tak tahu, tulisan-tulisan itu kelak akan menjadi saksi kekuatannya. Suatu sore, tetangga mereka, Bu Lilis, mampir. Ran, kamu kelihatan pucat akhir-akhir ini. Ardi nggak apa-apa, kan? Tanyanya lembut. Rani tersenyum. Nggak apa-apa, Bu. Mas Ardi lagi sibuk aja. Bu Lilis mengangguk, lalu berbisik pelan, aku dengar suamimu sering lembur bareng pegawai baru, ya. Rani terdiam sejenak. Ia menahan napas. Iya, mungkin memang banyak kerjaan, Bu, jawabnya lirih. Setelah tamunya pergi, Rani menutup pintu, lalu bersandar di dinding. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi kemudian ia menatap foto pernikahan di dinding, dan berbisik. Aku nggak akan kalah. Aku masih istrinya. Aku akan berjuang sampai titik terakhir. Malam itu, saat Ardi pulang dan masuk kamar, Rani menatapnya lama dari pintu. Mas, panggilnya pelan. Ardi menoleh, kenapa? Rani tersenyum, walau air matanya jatuh. Aku cuma pengen bilang, aku sayang kamu. Apapun yang terjadi, aku tetap di sini. Ardi terdiam. Ia tak menjawab, hanya menatap wajah Rani sekilas sebelum akhirnya berbalik dan mematikan lampu. Gelap menelan ruangan, tapi dalam kegelapan itu, hati Rani menyala oleh satu hal yang belum padam, cinta. Sudah lebih dari 2 bulan sejak Ardi lulus P3K. Dulu, Rani pikir keberhasilan itu akan membawa kebahagiaan baru bagi rumah tangganya. Tapi kenyataannya, justru semenjak itu, ia merasa semakin jauh dari suaminya sendiri. Hari-hari mereka kini hanya diisi oleh rutinitas tanpa kehangatan. Rani masih menyiapkan sarapan, masih menunggu di ruang tamu setiap malam, tapi Ardi hampir tak pernah menyadarinya. Ia seperti hidup berdampingan dengan seseorang yang tubuhnya ada, tapi hatinya pergi entah kemana. Pagi itu, Rani menatap punggung Ardi yang sedang bersiap ke kantor. Mas, bekalnya udah aku taruh di meja. Jangan lupa dibawa, ya, katanya pelan. Ardi hanya mengangguk, tidak menoleh sedikit pun. Setelah Ardi pergi, Rani menatap pintu yang menutup di belakangnya. Dulu setiap kepergian selalu ada pelukan, sekarang bahkan ucapan, hati-hati, pun tak ada. Tangannya meremas apron yang ia pakai. Ia ingin menangis, tapi air matanya sudah terlalu sering jatuh, sampai-sampai kini yang tersisa hanya lelah. Siang harinya, Rani mencoba menyalurkan perasaannya dengan menjahit. Namun jarum yang ia pegang terasa bergetar. Pikirannya melayang ke masa lalu, saat Ardi sering datang ke dapur, memeluknya dari belakang sambil mencium aroma masakannya. Sekarang, pelukan itu hanya tinggal kenangan.
Rani menghela napas panjang. Ia menatap hasil jahitannya yang setengah jadi, lalu berbisik, apa aku sedang memperbaiki kain, atau sedang mencoba menjahit hatiku sendiri yang robek? Malamnya, Rani menunggu seperti biasa. Jam menunjukkan pukul 9:45. Hujan turun pelan di luar, membasahi halaman kecil di depan rumah. Ketika suara motor terdengar, Rani tersenyum lega, tapi senyum itu hilang seketika ketika Ardi masuk rumah dengan aroma parfum wanita yang samar. "Mas, aku udah masakin sop ayam. Ayo makan dulu," ucapnya lembut. Ardi membuka jas kerjanya dan menjawab singkat, "Aku udah makan di luar." "Capek banget, Ran. Mau langsung istirahat aja." Rani menatap punggungnya yang menjauh ke kamar. "Setiap hari aku menunggu, tapi yang datang hanya diam." Keesokan harinya, Rani memutuskan untuk menjemput Ardi sepulang kerja, kejutan kecil yang dulu sering ia lakukan. Ia berdandan rapi, membawa payung, dan menunggu di depan gerbang kantor Ardi. Namun saat mobil keluar dari area parkir, Rani tertegun. Di dalam mobil, ia melihat Ardi duduk di kursi depan dan Mira di sebelahnya. Mereka tertawa bersama. Dunia Rani seakan berhenti. Ia mundur selangkah, berusaha bersembunyi di balik tiang lampu agar tak terlihat. Air matanya jatuh tanpa suara. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan Rani berdiri sendirian di bawah gerimis sore. Malam itu, ketika Ardi pulang, Rani tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk di kursi ruang tamu sambil menatap jendela. Ardi menatapnya sebentar lalu bertanya, "Kamu belum tidur?" Rani menjawab pelan, "Belum. Aku nunggu kamu." Ardi mendesah pelan, "Ran, aku capek banget. Kalau nggak penting, besok aja ya." Ia berlalu masuk ke kamar, menutup pintu. Rani terdiam lama, lalu berkata lirih pada dirinya sendiri. Ternyata yang paling menyakitkan bukan kehilangan orang yang pergi, tapi tetap menunggu seseorang yang tidak akan pernah pulang sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, Rani mulai sakit. Tubuhnya lemah, tapi ia tetap berusaha memasak, membersihkan rumah, dan tersenyum setiap kali Ardi pulang. Ia tidak ingin Ardi tahu ia terluka, baik di tubuh maupun di hati. Namun ketika malam tiba, saat semua sunyi, Rani menangis di dalam doa. "Tuhan, aku sudah berusaha sekuat yang aku bisa. Tapi kenapa hatiku tetap kosong begini? Aku hanya ingin rumah ini hangat kembali." Pagi itu udara dingin. Rani duduk di teras sambil menatap taman kecil yang dulu sering mereka rawat bersama. Bunga-bunga mawar yang ia tanam bersama Ardi kini layu, daunnya kering. Ia tersenyum getir. Mungkin cinta juga seperti bunga, ya, kalau cuma satu yang menyiram, lama-lama mati juga. Ardi keluar dari kamar, memakai kemeja biru muda yang sudah disetrika rapi. Rani memberanikan diri mendekat. "Mas, minggu depan ulang tahun pernikahan kita yang kelima, gimana kalau kita makan malam di tempat biasa? Di kafe yang ada lampu gantung itu." Nada suaranya lembut, penuh harap. Ardi menatapnya sekilas. "Oh, ya, nanti lihat aja, Ran. Minggu depan aku mungkin ada dinas luar." Rani diam. Senyum di wajahnya perlahan memudar. Itu bukan pertama kalinya Ardi berjanji tanpa kepastian. Tapi kali ini, hatinya benar-benar bergetar, bukan karena cinta, tapi karena nyeri. Beberapa hari kemudian, Rani pergi ke pasar untuk membeli bahan masakan. Ia ingin menyiapkan makanan kesukaan Ardi, berharap mungkin, lewat rasa, Ardi akan ingat rumah. Namun saat berjalan di lorong pasar, ia tanpa sengaja bertemu dengan seseorang, Mira. Wanita itu tersenyum manis, mengenakan gaun krem sederhana, namun wajahnya tampak terlalu bahagia untuk seseorang yang hanya rekan kerja. "Oh, Mbak Rani, hai. Lama nggak ketemu," sapa Mira ramah. Rani menatapnya dengan senyum tipis. "Iya, Mira, kabar baik. Baik banget. Oh ya, tadi malam makan bareng sama Mas Ardi, sekalian bahas proyek kantor. Dia orangnya pekerja keras banget ya." Nada bangganya membuat dada Rani terasa sesak. Tapi ia tetap menahan diri,
tidak menunjukkan emosi apapun. "Ya, Mas Ardi memang begitu," jawab Rani dengan suara tenang. Setelah itu, ia pamit dengan sopan. Tapi begitu langkahnya menjauh, matanya basah. Dia bahkan gak cerita, bahkan untuk hal sekecil itu. Sore hari, Rani menyiapkan makan malam dengan tangan bergetar. Ia menata meja dengan rapi, menyalakan lilin kecil, seperti dulu saat mereka masih pacaran. Ia ingin memberi kejutan, namun jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ardi belum juga pulang. Telepon tidak diangkat, pesan tidak dibalas. Rani menatap meja yang dingin, makanan yang mulai kering. Ketika suara motor terdengar, harapannya kembali hidup. Tapi saat pintu terbuka, Ardi masuk dengan wajah lelah dan aroma parfum asing. "Mas, aku udah nunggu dari sore." "Ran, aku capek. Bisa nggak jangan marah-marah terus? Aku kerja buat kita, tahu?" bentak Ardi. Kata-kata itu seperti pisau yang menembus dadanya. "Aku nggak marah, Mas, aku cuma kangen." Ardi terdiam sebentar, lalu berjalan ke kamar tanpa menjawab. Rani menatap punggungnya, lalu perlahan duduk di lantai ruang makan. Air matanya jatuh ke atas piring, bercampur dengan nasi yang sudah dingin. Malam itu, Rani membuka album foto pernikahan mereka. Ia menatap foto saat Ardi menggenggam tangannya di pelaminan, tersenyum bahagia. "Mas, dulu kamu janji nggak akan ninggalin aku dalam sedih apapun. Tapi kenapa sekarang aku yang selalu sendirian menepati janji itu?" Hening. Yang terdengar hanya suara jam dinding dan detak hatinya sendiri. Keesokan harinya, Rani bangun dengan wajah pucat. Ia mulai kehilangan nafsu makan, berat badannya turun drastis. Namun ia tetap berusaha beraktivitas seperti biasa, seolah semuanya baik-baik saja. Di luar, tetangga-tetangga mulai berbisik. "Kasihan ya, Bu Rani. Suaminya jarang pulang. Aku dengar katanya dekat sama teman kantornya." Rani pura-pura tidak mendengar. Ia hanya tersenyum setiap kali melewati mereka, tapi langkahnya berat, seperti menanggung seluruh beban dunia. Sore itu, saat Ardi pulang, Rani memberanikan diri bicara lagi. "Mas, aku nggak butuh liburan, nggak butuh hadiah. Aku cuma pengen kita ngobrol kayak dulu lagi, tanpa jarak." Ardi terdiam sejenak. Ia menatap Rani, namun mata itu dingin. "Ran, kadang aku ngerasa kamu terlalu banyak mikir. Aku cuma pengen tenang, jangan terlalu sensitif." Rani menunduk. "Maaf kalau aku ganggu ketenanganmu, Mas." Lalu ia beranjak ke kamar. Dan untuk pertama kalinya, Ardi tidak mengejarnya. Hujan turun deras malam itu. Rani duduk di ruang tamu, menatap pintu rumah yang belum juga terbuka sejak sore. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Teleponnya kembali sunyi. Tidak ada kabar, tidak ada pesan. Ia memeluk lututnya sendiri, mencoba menenangkan dada yang terasa sesak. Di luar sana, petir menyambar. Tapi di dalam rumah, yang lebih menakutkan bukanlah suara guntur, melainkan kesunyian. "Aku berjuang sendirian di dalam pernikahan ini," bisik Rani dalam hati. Beberapa hari kemudian, Rani akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat kerja Ardi. Ia membawa bekal makan siang kesukaan suaminya, berharap bisa membuat kejutan kecil. Ia datang dengan senyum tipis, meski hatinya diliputi rasa canggung. Namun begitu sampai di halaman kantor, langkahnya terhenti. Dari kejauhan, ia melihat Ardi sedang berjalan di bawah payung bersama Mira. Mereka tampak dekat, berbagi tawa, dan Ardi terlihat bahagia. Lebih bahagia dari yang pernah ia lihat beberapa bulan terakhir. Rani berdiri di bawah rintik hujan tanpa payung. Bekal di tangannya terasa berat. Lalu dengan pelan, ia melangkah mundur, menatap mereka menjauh. "Aku sudah tidak dikenalnya lagi." Bekal itu ia buang ke tong sampah di pinggir jalan. Air matanya bercampur dengan air hujan yang membasahi wajah. Tidak ada yang tahu, di tengah keramaian itu, ada seorang istri yang baru saja kehilangan separuh dirinya. Malamnya, Ardi pulang dengan wajah tenang seolah tak terjadi apa-apa. "Mas, tadi siang aku sempat ke kantor,
kata Rani dengan suara lembut. Oh iya, kenapa nggak bilang dulu? Aku cuma mau ngasih bekal. Tapi, kamu lagi sibuk ya? Ardi terdiam sebentar. Iya, tadi lagi bareng tim. Nggak sempat ngabarin. Rani tersenyum, meski hatinya tahu itu bukan lagi soal waktu, tapi soal niat. Dan malam itu, ia mulai berhenti bertanya. Hari-hari berlalu, Rani masih melakukan semua tugasnya sebagai istri, memasak, mencuci, menyiapkan pakaian kerja Ardi. Tapi tidak ada lagi percakapan hangat di meja makan, tidak ada lagi candaan di malam hari. Yang tersisa hanyalah rutinitas tanpa jiwa. Suatu sore, ia pergi ke masjid kecil dekat rumah. Duduk lama setelah salat maghrib, menatap sajadah yang basah oleh air mata. Ya Allah, kalau memang rumah tangga ini bukan yang terbaik untukku, tolong kuatkan aku. Aku sudah lelah menangis dalam diam. Ia tidak lagi meminta agar Ardi berubah. Kali ini, ia hanya meminta agar hatinya berhenti berharap pada sesuatu yang tak mungkin kembali. Beberapa minggu kemudian, Rani mulai sering menghabiskan waktu di toko buku kecil milik temannya, sekadar menenangkan diri. Di sana, ia bertemu seseorang yang tak asing, Raka, teman lamanya semasa kuliah. Rani, panggil suara itu lembut. Rani menoleh dan tersenyum kikuk. Raka, wah, udah lama banget. Lama banget, kamu kelihatan beda, Ran. Tapi, masih punya senyum yang sama, ujar Raka, membuat Rani tertawa kecil. Mereka berbincang lama, mengenang masa-masa dulu. Rani merasa nyaman, bukan karena cinta, tapi karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada yang mendengarkan ceritanya tanpa menghakimi. Malamnya, ketika pulang, Ardi sudah tidur. Rani menatap wajahnya dalam diam. Mas, dulu aku berdoa agar kita bisa tua bersama. Tapi sekarang aku cuma berdoa supaya aku bisa ikhlas kalau ternyata Tuhan menulis takdir kita berbeda. Ia lalu menulis di buku hariannya. Aku pernah mencintai seseorang begitu dalam, sampai lupa mencintai diriku sendiri. Keesokan paginya, Ardi pamit lebih pagi dari biasanya. Rani hanya mengangguk dan mengucap pelan, hati-hati di jalan, Mas. Namun Ardi tidak menoleh. Ia menutup pintu, meninggalkan aroma parfum baru yang sama dengan yang Rani cium di pakaian Mira. Di ruang tamu, Rani menatap cermin. Wajahnya pucat, tapi matanya berbeda. Ada ketenangan baru di sana, ketenangan dari seseorang yang sudah melewati puncak luka. Aku sudah berhenti menunggu, gumamnya lirih. Sekarang aku belajar berdiri. Pagi itu tampak biasa. Matahari menembus jendela, aroma teh manis memenuhi ruang tamu kecil itu. Rani baru saja menyapu lantai ketika suara ketukan pintu terdengar. Permisi, Bu. Ini ada surat untuk Pak Ardi, kata seorang kurir sambil menyerahkan amplop coklat. Rani menerimanya dengan senyum ramah. Terima kasih, Mas. Ia tak merasa curiga. Ia pikir, itu mungkin surat dari kantor. Tapi ketika matanya menangkap tulisan besar di pojok kanan, Pengadilan Agama Kabupaten, tangannya mulai gemetar. Amplop itu tiba-tiba terasa sangat berat. Rani duduk perlahan di kursi ruang tamu. Ia menatap surat itu lama, seolah berharap huruf-huruf di atasnya akan berubah. Tapi mereka tetap sama, tetap menusuk. Dengan tangan bergetar, ia membuka amplop itu. Kalimat pertama langsung membuat napasnya tertahan. Permohonan cerai talak dari Ardi Prasetya kepada Rani Wulandari. Surat itu jatuh dari tangannya. Dunia seakan berhenti berputar. Yang tersisa hanyalah sunyi, dan detak jantungnya yang tiba-tiba terdengar sangat keras. Ia menatap dinding kosong di depannya. Jadi, ini akhirnya. Suara itu hampir tak terdengar. Matanya beralih ke foto pernikahan mereka di dinding. Ia ingat betul hari itu, Ardi berjanji akan melindunginya, mencintainya dalam suka dan duka. Tapi kini, janji itu hanya tinggal bingkai berdebu. Malamnya, Ardi pulang seperti biasa. Rani tidak langsung menegurnya. Ia hanya meletakkan surat itu di meja makan, di samping sepiring nasi goreng yang sudah dingin. Mas,
Suaranya lembut tapi tegas, ini surat dari pengadilan. Ardi berhenti di tempat, tatapan mereka bertemu. Jadi benar, tanya Rani, suaranya bergetar. Ardi menarik napas panjang. Ran, maaf, aku nggak bisa lanjut kayak gini. Kita udah nggak sejalan. Sejalan. Rani tersenyum miris. Kita berhenti sejalan sejak kamu lulus P3K, Mas. Sejak kamu mulai merasa lebih tinggi dariku. Ardi menunduk, tapi tidak menyangkal. Aku cuma pengin tenang, katanya pelan. Rani menatapnya dengan mata basah. Dan aku cuma pengin tetap jadi rumahmu. Keheningan menggantung lama di antara mereka. Lalu Ardi berbalik, masuk ke kamar tanpa sepatah kata lagi. Malam itu, Rani tidak tidur. Ia duduk di ruang tamu, memeluk bantal, menatap hujan di luar jendela. Setiap tetes air di kaca seperti mewakili air matanya sendiri. Aku nggak tahu apa aku salah mencintai, atau cuma salah bertahan. Pagi menjelang, Rani membereskan rumah seperti biasa, tapi kali ini dengan hati yang kosong. Ia menyiapkan sarapan, bukan karena ingin, tapi karena sudah terbiasa. Ardi makan tanpa bicara. Begitu selesai, ia pamit dengan dingin. Mas, panggil Rani perlahan. Ardi menoleh. Terima kasih untuk semua yang pernah ada. Ardi tak menjawab. Ia pergi, dan pintu tertutup pelan, tapi bunyinya seperti menghancurkan seluruh dunia. Beberapa hari kemudian, Rani menerima panggilan sidang pertama. Ia datang sendiri. Dengan langkah kecil dan mata sembab, ia duduk di ruang tunggu, memandangi papan nama bertuliskan Pengadilan Agama. Di sana, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rani merasa benar-benar sendirian. Namun di tengah kesunyian itu, ia melihat seorang perempuan tua sedang menangis di pojok, ditemani anak perempuannya. Rani mendekat, menawarkan tisu. Ibu juga sidang. Wanita itu mengangguk, iya, nak. Suami ibu menikah lagi. Rani tersenyum pahit. Kita senasib, Bu. Mereka saling menggenggam tangan, dan dalam genggaman itu, Rani menemukan sedikit kekuatan. Sore harinya, ia pulang dan duduk di depan cermin. Ia melihat wajahnya sendiri, lelah, tapi masih ada sinar kecil di sana. Aku pikir aku hancur, tapi ternyata aku masih bisa berdiri. Ia membuka buku hariannya dan menulis. Tuhan, mungkin hari ini kau merobohkan rumahku. Tapi aku percaya, suatu hari nanti kau akan menumbuhkan taman di reruntuhannya. Hari itu pengadilan memutuskan semuanya dengan suara yang datar. Hakim membaca kalimat terakhir dengan tenang. Dengan ini, sah dinyatakan bercerai antara Ardi Prasetya dan Rani Wulandari. Begitu palu diketuk, suara itu bergema di kepala Rani. Ia tak menangis. Ia hanya tersenyum tipis, menunduk, lalu berbisik pelan. Akhirnya selesai juga. Selesai bukan berarti sembuh. Tapi setidaknya, luka itu kini punya batas. Sore itu, Rani berjalan pulang sendirian. Langit berwarna jingga, tapi bagi Rani, warna itu terasa asing. Sesampainya di rumah kontrakan kecilnya, ia melepaskan jilbab, duduk di lantai ruang tamu, dan memandangi sekitar. Sunyi. Dulu, tempat itu penuh tawa Ardi. Kini, hanya gema langkahnya sendiri. Ia menyapu debu di meja, menatap piring, menyalakan radio kecil. Suara musik lembut mengalun, menembus keheningan. Kalau semua sudah berakhir, apa aku masih boleh berharap bahagia lagi, Tuhan? Beberapa hari berikutnya, Rani memutuskan untuk mulai bekerja. Ia menghubungi Raka, teman lamanya yang pernah ia temui di toko buku. Raka, kamu bilang toko bukumu lagi butuh orang ya? Aku mau coba, kalau masih bisa. Masih, Ran. Datang aja besok. Aku yakin kamu bisa bantu banyak, jawab Raka ramah. Keesokan harinya, Rani datang ke toko itu. Rak-rak buku berjejer rapi, aroma kertas baru memenuhi ruangan. Rani tersenyum kecil, entah kenapa, tempat itu terasa menenangkan. Selamat datang di dunia baru, Rani, ucapnya dalam hati. Hari-hari di toko buku terasa sederhana tapi damai. Rani mengatur buku, melayani pembeli,
kadang duduk membaca di pojok ruangan. Raka sering mengajaknya ngobrol ringan. Tidak pernah menyinggung masa lalunya, hanya memberi ruang untuk bernapas. Suatu sore, Raka bertanya, "Kamu nggak apa-apa kerja di sini setelah semua yang terjadi?" Rani tersenyum. Awalnya berat, tapi ternyata, kehilangan juga bisa jadi awal yang baik. Raka menatapnya kagum. "Kamu kuat, Ran." Rani menatap keluar jendela, mata lembut tapi dalam. "Aku nggak kuat, Kak. Aku cuma sudah berhenti menolak takdir." Sementara itu, kabar tentang perceraian mereka mulai tersebar. Beberapa tetangga berbisik saat Rani lewat, tapi ia memilih untuk tersenyum. Bu Lastri, mantan mertuanya, sempat datang suatu sore, wajahnya penuh gengsi bercampur iba. "Rani, maaf kalau selama ini ibu keras sama kamu." Rani menjawab lembut, "Nggak apa-apa, Bu. Semua sudah berlalu." Bu Lastri menatapnya lama. "Kamu masih bisa tersenyum setelah semua ini." Rani mengangguk. "Kalau aku terus marah, aku nggak akan pernah sembuh, Bu." Air mata menetes di mata wanita tua itu. Mungkin untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyesal. Suatu malam, Rani pulang agak larut. Di perjalanan, ia melewati taman kota yang dulu sering ia lewati bersama Ardi. Ia duduk di bangku, menatap langit yang penuh bintang. Udara malam terasa sejuk. Ia menarik napas panjang, menutup mata sejenak. "Dulu aku pikir kehilangan itu akhir segalanya. Tapi ternyata, kehilangan bisa jadi cara Tuhan menunjukkan siapa diriku sebenarnya." Ia membuka matanya, menatap bintang dengan senyum lembut. Senyum dari seseorang yang sudah tidak lagi bergantung pada siapapun untuk bahagia. Keesokan harinya, Rani mendapat kejutan kecil di toko. Raka memberinya secangkir kopi dan buku dengan pita merah. "Apa ini?" tanya Rani. "Hadiah kecil. Buku itu cocok buat kamu." Rani membuka dan membaca tulisan di halaman pertama. "Untuk orang yang belajar bertahan tanpa kehilangan kelembutan." Rani tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Raka." "Jangan berterima kasih. Aku cuma senang kamu mulai menemukan dirimu lagi." Malam itu, sebelum tidur, Rani menulis di buku hariannya. "Aku pernah kehilangan seseorang yang sangat aku cintai. Tapi ternyata, dalam kehilangan itu, aku justru menemukan diriku sendiri." Sudah hampir 3 bulan sejak Ardi dan Rani resmi bercerai. Bagi Rani, hari-hari kini mulai terasa tenang. Ia terbiasa berangkat ke toko buku setiap pagi, menyapa pelanggan dengan senyum lembut. Namun bagi Ardi, hari-hari itu justru terasa sebaliknya, kosong dan berisik dalam pikirannya sendiri. Setelah menikah dengan Mira, Ardi mengira hidupnya akan jauh lebih baik. Ia punya pekerjaan tetap, istri muda yang cantik, dan rumah yang lebih besar. Tapi kebahagiaan yang ia bayangkan ternyata hanya bertahan sebentar. Mira mulai sering mengeluh tentang pekerjaannya, gaya hidup, bahkan soal gaji Ardi. "Mas, kapan beli mobil? Masa suami P3K naik motor tua terus? Mas, tolong dong, aku bosan di rumah terus. Kita jalan-jalan, yuk." Setiap hari, tuntutan itu bertambah. Dan setiap kali, Ardi hanya bisa diam, menyesap kopi yang tak lagi terasa nikmat. "Dulu Rani nggak pernah minta apa-apa," pikirnya dalam hati. "Dia cuma pengen aku pulang dengan senyum." Suatu sore, Ardi pulang kerja lebih cepat. Ia membuka lemari, mencari kemeja favoritnya, yang dulu sering disetrika Rani dengan lipatan sempurna. Kini, baju-bajunya berantakan. Tidak ada aroma lembut pewangi khas buatan Rani. Rumahnya terasa mewah, tapi dingin. Mira lewat dengan wajah malas. "Mas, aku keluar dulu ya, ada acara sama teman." "Jam segini?" "Iya, cuma sebentar kok." Namun malam itu Mira tak pulang sampai larut. Ardi duduk sendirian di ruang tamu, menatap pintu. Suara jam dinding mengingatkannya pada malam-malam saat Rani menunggu dengan sabar, tanpa keluh, tanpa marah. Kini, tidak ada siapapun yang menunggunya. Keesokan harinya di kantor, Ardi menerima pesan dari seorang teman lama. "Mas Ardi, aku lihat Bu Rani kerja di toko buku dekat taman kota."
Hebat ya, dia tetap semangat. Pesan itu membuat dadanya bergetar aneh. Rani, nama itu saja sudah cukup membuat pikirannya penuh kenangan. Ia teringat bagaimana Rani selalu membuatkan bekal setiap pagi, menyelipkan catatan kecil di dalamnya. Semangat ya, Mas. Aku selalu doa yang terbaik. Ardi menatap layar ponsel lama-lama, lalu menutupnya. Tapi rasa bersalah itu tidak juga hilang. Beberapa hari kemudian, Ardi memberanikan diri datang ke toko buku itu. Ia berdiri di seberang jalan, melihat Rani dari kejauhan. Perempuan itu tampak sibuk menyusun buku di rak. Wajahnya tampak damai, senyumnya tulus, lebih tenang dari dulu. Dan di sisi lain, Raka terlihat membantu, berbicara ringan sambil tertawa kecil bersama Rani. Ada sesuatu di dada Ardi yang terasa sesak. Dia kelihatan bahagia. Tapi bersamaan dengan itu, hatinya terasa nyeri, penyesalan yang datang terlalu terlambat. Ketika Rani keluar sebentar untuk menjemur karpet toko, pandangan mereka bertemu. Sekilas, hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membekukan waktu. Ardi, suara Rani pelan. Halo, Ran. Keduanya diam. Tidak ada kata-kata yang tepat untuk diucapkan setelah semua luka itu. Aku cuma lewat, kata Ardi cepat. Rani mengangguk. Baik, hati-hati, Mas. Hanya itu. Tapi suaranya tenang, tidak lagi bergetar seperti dulu. Ardi menatapnya sekali lagi sebelum pergi. Dan di langkahnya yang berat itu, ia sadar, Rani sudah benar-benar berubah. Ia bukan lagi perempuan yang memohon untuk dipertahankan. Ia kini adalah perempuan yang telah berdamai dengan kehilangan. Malamnya, Ardi menatap langit dari beranda rumahnya. Rumah itu kini terasa lebih sepi dari sebelumnya. Mira tertidur di kamar, sibuk dengan ponselnya, bahkan tak menyadari suaminya termenung. Rani, aku pikir aku bisa hidup lebih baik tanpamu. Tapi ternyata, kamu yang membuat rumahku terasa hidup. Air mata pertama Ardi jatuh malam itu. Bukan karena ia kehilangan seorang istri, tapi karena ia baru menyadari. Ia kehilangan perempuan yang mencintainya dengan cara paling tulus di dunia. Sementara itu, di sisi lain kota, Rani sedang menulis di buku hariannya. Dulu aku selalu takut ditinggalkan. Tapi kini aku tahu, yang pergi tidak selalu berarti aku kehilangan. Kadang, justru di sanalah aku menemukan versi terbaik diriku. Ia menutup buku itu, meniup lilin di meja, lalu tersenyum. Terima kasih, Tuhan. Aku sudah sampai di titik ini tanpa membenci siapapun. Hari itu, langit kota mendung. Angin berembus lembut melewati jendela toko buku, membawa aroma hujan pertama di bulan itu. Rani sedang menutup kasir ketika Raka datang dengan membawa 2 gelas kopi hangat. Buatmu, katanya dengan senyum hangat. Rani tersenyum kecil. Terima kasih. Kamu nggak pernah lupa kopi kesukaanku. Raka menatapnya dalam diam. Rani, aku tahu ini bukan waktu yang tepat. Tapi boleh aku bicara sesuatu yang penting? Rani menatapnya, sedikit terkejut. Tentu, ada apa? Raka menarik napas panjang. Aku tahu kamu sudah melewati banyak hal. Aku lihat kamu berjuang, aku lihat kamu jatuh, dan sekarang, aku lihat kamu bangkit. Rani diam, jemarinya menggenggam cangkir kopi erat-erat. Aku nggak mau jadi orang yang datang cuma buat mengobati luka. Tapi kalau kamu mengizinkan, aku ingin jadi orang yang menemanimu mulai dari sekarang, ucap Raka perlahan. Hujan mulai turun. Suaranya seperti irama pelan yang memecah keheningan di antara mereka. Rani menunduk. Kata-kata itu seperti menembus benteng tenang yang selama ini ia bangun. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Hatinya masih menyimpan bayang-bayang masa lalu, nama Ardi masih sesekali terlintas di ujung pikirannya. Raka menatapnya penuh pengertian. Aku nggak butuh jawaban sekarang. Aku cuma ingin kamu tahu, kamu pantas dicintai tanpa rasa takut. Rani mengangkat wajahnya perlahan, menatap Raka dengan mata yang berkaca-kaca. Raka, aku belum tahu apakah aku siap mencintai lagi. Tapi aku juga nggak ingin terus hidup dalam kenangan. Raka tersenyum lembut. Itu sudah lebih dari cukup. Aku akan menunggu,
dengan cara yang tidak membuatmu terbebani. Beberapa hari kemudian, hidup Rani berjalan seperti biasa. Namun suatu sore, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Nama itu membuat jantungnya berhenti sejenak. Ardi. Rani, bolehkah aku bertemu? Hanya sebentar. Aku cuma ingin bicara. Rani menatap layar lama-lama. Perasaannya campur aduk antara ingin tahu dan takut membuka luka lama. Setelah berpikir cukup lama, ia mengetik balasan pendek. Baik, di taman belakang toko, besok jam 4. Keesokan harinya, Rani datang tepat waktu. Hujan baru saja reda, daun-daun masih basah. Ardi sudah duduk di bangku taman, tampak lebih kurus, wajahnya letih. Saat melihat Rani datang, ia berdiri, menatap dengan mata yang menyimpan penyesalan mendalam. Terima kasih sudah mau datang, Ran. Rani duduk perlahan, menjaga jarak. Ada apa, Mas? Ardi menarik napas berat. Aku, salah. Sangat salah. Aku pikir kebahagiaan bisa aku dapat dari hal-hal yang baru. Tapi ternyata, yang benar-benar membuatku hidup, sudah aku lepaskan sendiri. Suaranya serak, nyaris bergetar. Rani menunduk. Sudah lewat, Mas. Kita sudah sama-sama memilih jalan kita. Ardi menatapnya penuh harap. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin mulai lagi. Air mata jatuh di pipinya. Mira pergi, Ran. Dia selingkuh, dan aku baru sadar betapa bodohnya aku dulu. Rani terdiam lama. Angin sore meniup rambutnya perlahan. Dalam hatinya, kenangan lama berputar. Malam-malam ia menangis sendirian, doa-doa yang ia panjatkan, dan hari ketika Ardi menceraikannya dengan tatapan dingin. Dan kini, laki-laki itu duduk di depannya, menyesal. Aku sudah memaafkan, Mas, ujar Rani akhirnya, suaranya tenang. Tapi aku tidak bisa kembali. Aku sudah terlalu jauh berjalan untuk kembali ke titik yang dulu. Ardi menatapnya tak percaya. Jadi kamu gak ada sedikit pun rasa. Rani menggeleng. Rasa itu sudah berubah, Mas. Dulu aku mencintaimu dengan seluruh hati. Sekarang aku mendoakanmu, tanpa ingin kembali. Ardi menunduk, menahan isak. Rani berdiri, memandang langit yang mulai berwarna jingga. Aku doakan Mas Ardi menemukan kedamaian. Seperti aku akhirnya menemukannya hari ini. Ia berbalik, melangkah pergi, meninggalkan masa lalunya untuk selamanya. Langkah itu berat, tapi juga ringan. Untuk pertama kalinya, ia berjalan bukan karena dikejar luka, tapi karena sadar dirinya layak untuk bahagia. Sore itu, Raka melihat Rani berjalan pulang sambil menenteng payung. Wajahnya terlihat tenang meski mata sembab. Sudah selesai? Tanya Raka lembut. Rani tersenyum. Sudah. Aku sudah menutup pintu itu untuk selamanya. Raka hanya mengangguk, lalu membuka payung dan berjalan di sampingnya. Mereka tidak banyak bicara, tapi langkah mereka seirama. Dan di bawah langit senja yang temaram, dua hati itu perlahan mulai menata bab baru bersama. Sudah hampir 6 bulan sejak pertemuan terakhir Rani dengan Ardi. Musim hujan berganti dengan musim panas, dan begitu pula dengan hidupnya. Kini, setiap pagi, ia membuka pintu toko buku dengan senyum yang tulus, bukan sekadar pura-pura kuat seperti dulu. Rak buku yang dulu berdebu kini penuh dengan warna. Ia menata semuanya dengan cinta, seperti menata ulang hatinya sendiri. Raka sering datang membantu, tapi kali ini bukan karena rasa kasihan. Ia datang karena menghormati perempuan yang sudah berani berdiri di atas kakinya sendiri. Rani, aku lihat toko ini makin ramai, kata Raka suatu pagi sambil menaruh tumpukan buku baru di meja kasir. Rani tersenyum bangga. Iya, mungkin karena aku sudah berani promosi lewat media sosial. Banyak anak sekolah datang buat cari buku bacaan. Luar biasa, Raka memuji. Kamu tahu nggak, dulu kamu selalu takut gagal. Sekarang kamu malah jadi inspirasi. Rani menatapnya, lalu tertawa kecil. Aku dulu takut kehilangan, Raka. Sekarang aku tahu, kadang kehilangan justru cara Tuhan menyelamatkan kita. Sore harinya, seorang anak kecil datang ke toko.
Namanya Nadia, usia sekitar 8 tahun. Ia sering mampir untuk membaca buku bergambar sambil duduk di lantai. Rani memperhatikannya, lalu mendekat. "Kamu suka baca ya?" tanya Rani. Nadia mengangguk polos. "Iya, Kak. Aku pengen punya buku kayak gini, tapi Mama belum bisa beliin." Rani terdiam sejenak, lalu mengambil satu buku dan menyerahkannya. "Nih, untuk kamu. Tapi dengan satu syarat." "Apa, Kak?" "Kamu janji akan terus rajin belajar dan berani punya mimpi." Wajah kecil itu bersinar. "Janji," katanya riang sambil memeluk buku itu erat-erat. Rani menatapnya sambil tersenyum, dan di dalam hatinya ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Mungkin beginilah rasanya bahagia saat bisa memberi tanpa takut kehilangan. Beberapa hari kemudian, Rani menerima telepon dari pihak Dinas Pendidikan Daerah. "Bu Rani, kami tertarik dengan kegiatan baca yang Ibu adakan di toko. Kami ingin mengundang Ibu sebagai pembicara di acara literasi perempuan dan anak bulan depan." Rani nyaris tak percaya. Ia menutup telepon dengan tangan bergetar, bukan karena takut, tapi karena terharu. Dulu, ia sering menangis karena merasa tidak berarti. Kini, dunia justru memintanya berbagi semangat hidup. Malamnya, Rani menulis di buku hariannya. "Aku pernah jatuh karena terlalu mencintai seseorang. Tapi sekarang aku berdiri karena aku belajar mencintai diriku sendiri." Ia menutup buku itu, menatap bayangan dirinya di cermin. Wajahnya masih sama, tapi matanya kini memancarkan cahaya yang berbeda, cahaya dari keberanian. Beberapa minggu kemudian, tibalah hari acara literasi perempuan dan anak. Rani mengenakan kebaya sederhana warna biru muda. Raka yang mengantarnya bertepuk tangan ketika Rani naik ke panggung. Di depan ratusan peserta, Rani berbicara dengan suara yang mantap. "Dulu saya berpikir kebahagiaan hanya datang kalau kita dicintai orang lain. Tapi ternyata, kebahagiaan sejati datang saat kita mencintai diri kita sendiri tanpa takut ditinggalkan." Ruang aula hening, lalu bergemuruh dengan tepuk tangan. Beberapa perempuan di barisan depan terlihat meneteskan air mata. Usai acara, seorang ibu mendekatinya. "Bu Rani, terima kasih. Cerita Ibu menguatkan saya. Saya juga pernah ditinggalkan, tapi sekarang saya jadi lebih berani untuk hidup." Rani menggenggam tangannya hangat. "Kita semua pernah jatuh, Bu. Tapi setiap luka bisa sembuh kalau kita mau memaafkan dan melangkah lagi." Raka menatap dari kejauhan, senyumnya lebar dan bangga. Ia tahu, perempuan yang dulu nyaris menyerah kini telah menjadi sosok yang menginspirasi banyak orang. Sore itu, di perjalanan pulang, Raka berkata pelan, "Rani, kamu sadar nggak, kamu sudah sampai di titik yang bahkan aku nggak bisa bayangkan waktu pertama kali kita bertemu." Rani tersenyum sambil menatap langit senja. "Aku cuma belajar menerima. Kadang yang kita kira akhir, ternyata cuma pintu menuju awal yang baru." Mereka berdua berjalan berdampingan tanpa banyak kata. Hati Rani tenang, seolah semua badai sudah benar-benar berlalu. Hari itu, toko buku Rani lebih ramai dari biasanya. Acara baca cerita untuk anak-anak yang ia adakan menarik banyak perhatian. Anak-anak duduk melingkar di lantai, sementara Rani membacakan kisah tentang seorang putri yang berani melawan ketakutannya sendiri. Di antara kerumunan, Raka memotret momen itu diam-diam. Wajah Rani yang dulu sering murung kini berseri-seri, penuh cahaya. Ia tahu, perempuan itu sudah benar-benar berubah, bukan lagi perempuan yang menunggu, tapi yang memilih maju. Selesai acara, Raka menghampiri Rani sambil membawa bunga kecil. "Untuk pembaca cerita paling hebat hari ini," katanya sambil tersenyum. Rani terkekeh. "Kamu ini, selalu ada saja caranya bikin suasana jadi hangat." Raka menatapnya lembut. "Karena kamu pantas bahagia, Ran." Rani terdiam. Ada sesuatu di hatinya yang bergetar pelan, bukan seperti dulu, tapi lebih tenang, lebih tulus. Namun ia belum berani menamainya cinta. Ia hanya tahu, bersama Raka, hatinya tidak lagi takut. Malam itu, Rani duduk di balkon rumahnya sambil menatap langit berbintang.
Ia memegang secangkir teh hangat, menikmati hembusan angin malam yang lembut. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari Raka masuk. Terima kasih untuk hari ini. Aku senang bisa lihat kamu tersenyum lagi. Jangan lupa istirahat, ya. Rani menatap layar lama, lalu tersenyum. Dulu aku takut jatuh cinta karena aku takut disakiti, bisiknya pelan. Tapi mungkin, cinta yang benar memang datang saat kita sudah berhenti mencarinya. Keesokan harinya, Rani dan Raka mendapat undangan dari Dinas Pendidikan untuk membuka cabang toko buku kecil di salah satu desa terpencil. Kalau kamu bersedia, aku mau bantu, kata Raka antusias. Rani berpikir sejenak, kalau untuk anak-anak, kenapa tidak? Aku mau. Selama 2 minggu mereka bekerja sama menyiapkan segala hal, buku, rak, dan dekorasi. Mereka berdua sering pulang larut malam, tapi tidak ada keluhan sedikit pun. Setiap tawa, setiap pandangan mata, semuanya terasa alami, seperti dua jiwa yang berjalan di arah yang sama tanpa harus memaksa. Suatu sore di lokasi baru itu, Rani hampir jatuh saat membawa tumpukan buku berat. Raka spontan menahan lengannya. Hati-hati, katanya lembut. Rani terdiam sesaat, merasakan hangatnya genggaman tangan itu. Mata mereka bertemu. Dalam diam, ada rasa yang tumbuh, sederhana tapi nyata. Tidak ada janji manis, tidak ada kata cinta, hanya rasa aman yang sulit dijelaskan. Beberapa hari kemudian, hujan turun deras. Toko baru mereka bocor di satu sudut, dan Rani panik menutupi rak buku dengan plastik. Raka ikut membantu, sampai akhirnya mereka berdua tertawa di tengah kekacauan itu. Lihat. Bahkan hujan pun mau merayakan toko baru kita, kata Raka sambil mengibas air dari rambutnya. Rani tertawa. Kalau semua hujan seseru ini, aku nggak akan takut lagi. Makanya, Raka menatapnya lembut, biarkan aku selalu di sampingmu saat hujan datang. Kata-kata itu sederhana, tapi menembus langsung ke hati Rani. Untuk pertama kalinya, ia tidak menolak kehadiran cinta, ia hanya diam, tersenyum, dan membiarkan perasaan itu hidup perlahan. Beberapa minggu berlalu, toko cabang mereka akhirnya resmi dibuka. Anak-anak dari desa datang beramai-ramai, membawa semangat yang mengharukan. Rani berdiri di depan pintu, menatap semua itu dengan mata berkaca-kaca. Dulu aku pikir hidupku berakhir di titik kehilangan, katanya pelan. Raka, yang berdiri di sampingnya, menjawab lirih, kadang kehilangan memang perlu, supaya kita belajar menghargai apa yang datang setelahnya. Rani menatapnya, kali ini lebih lama dari sebelumnya. Terima kasih, Raka. Bukan karena kamu menolongku, tapi karena kamu mengajarkanku mencintai tanpa takut. Raka tersenyum. Aku nggak ngajarin apa-apa, Ran. Aku cuma ada di sini, dan kamu sendiri yang tumbuh jadi kuat. Sore itu, mereka duduk di depan toko sambil menikmati matahari tenggelam. Rani bersandar pelan di kursinya. Aku nggak tahu apa masa depan membawa kita ke arah yang sama. Tapi aku tahu satu hal. Apa itu? Tanya Raka. Aku nggak mau lagi menjalani hidup dengan rasa takut. Aku mau percaya pada diriku, pada cinta, dan pada Tuhan. Raka menatapnya hangat. Kalau begitu, aku akan percaya bersama kamu. Sore itu, langit kota diselimuti warna jingga keemasan. Toko buku di desa baru mereka sudah hampir tutup, tapi Rani masih duduk di teras, memandangi anak-anak yang pulang sambil membawa buku di pelukan kecil mereka. Di matanya, ada kebahagiaan yang sederhana namun utuh. Raka datang membawa 2 gelas teh hangat. Untuk perempuan paling hebat hari ini. Rani tersenyum. Kamu selalu tahu cara membuat hari jadi lebih indah. Karena kamu sendiri yang membuatnya indah, Ran. Mereka berdua duduk berdampingan, menikmati senja yang perlahan menurunkan matahari di ufuk barat. Tak ada kata yang perlu diucap, tapi keduanya tahu, hari-hari mereka kini sudah saling terikat oleh rasa yang tumbuh diam-diam. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang nyaman. Lalu Raka menatap Rani dalam-dalam. Rani, aku tahu kamu sudah lama belajar berdiri sendiri.
Aku tahu kamu gak butuh siapapun untuk bahagia. Tapi, bolehkah aku jadi bagian dari kebahagiaanmu? Rani terdiam. Pertanyaan itu membuat jantungnya berdegup lembut, bukan karena kaget, tapi karena hatinya benar-benar siap kali ini. Raka melanjutkan dengan suara pelan. Aku gak datang untuk melindungi, bukan juga untuk menyembuhkan. Aku cuma ingin berjalan di sampingmu, sebagai teman, sebagai pendengar, dan kalau kamu izinkan, sebagai seseorang yang mencintaimu. Air mata menetes di pipi Rani tanpa bisa ia tahan. Bukan air mata sedih, melainkan keharuan yang menenangkan. Raka, ia menghela napas panjang. Dulu aku pikir cinta itu harus sempurna, harus membuat semuanya indah. Tapi ternyata, cinta yang sesungguhnya justru sederhana, cukup dengan merasa aman. Raka tersenyum. Kalau begitu, biarkan aku jadi tempat yang aman untukmu, tanpa janji muluk. Rani menatap matanya dan mengangguk pelan. Aku nggak janji masa depan kita akan selalu mudah, tapi aku janji, aku akan menjalaninya tanpa lari dari rasa takut. Raka menggenggam tangannya, hangat, tulus, dan pasti. Di bawah langit senja yang perlahan berubah menjadi ungu, dua hati itu akhirnya saling menemukan tanpa perlu mengejar. Beberapa hari kemudian, toko buku mereka menjadi sorotan kecil di media lokal. Banyak orang terinspirasi oleh kisah perjuangan Rani, seorang perempuan yang bangkit dari perceraian, membangun usaha, dan akhirnya membantu ratusan anak mencintai membaca. Saat wawancara di radio, pewawancara bertanya, "Bu Rani, apa yang membuat ibu tetap kuat setelah semua cobaan itu?" Rani tersenyum, "Karena saya belajar, setiap kehilangan bukanlah akhir, tapi awal untuk menemukan diri sendiri. Dan kalau kita sudah menemukan diri kita, cinta sejati akan datang tanpa perlu dicari." Malamnya, Rani duduk di beranda bersama Raka. Suasana hening, hanya suara jangkrik dan aroma tanah yang baru disiram hujan. Raka membuka pembicaraan, suaranya lembut. "Ran, aku nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi aku ingin menua bersamamu. Dengan cara sederhana seperti ini, minum teh, bercerita, dan terus tertawa." Rani menatap langit. "Kamu tahu, Raka, dulu aku takut sekali dengan kata selamanya. Tapi sekarang, kalau selamanya artinya kita saling mendukung tanpa menuntut, aku siap." Raka tersenyum. "Kalau begitu, mulai hari ini, aku janji, aku akan selalu menghargai kehadiranmu, bukan menuntut kepemilikanmu." Rani menatapnya lembut. "Dan aku janji, aku nggak akan lagi menilai kebahagiaan dari siapa yang ada di sisiku, tapi dari caraku mencintai dengan ikhlas." Langit di atas mereka perlahan berubah menjadi gelap, tapi di antara bintang yang bermunculan, ada satu bintang yang paling terang. Rani menunjuknya sambil tersenyum. "Lihat, Raka, bintang itu dulu sering aku doakan waktu aku masih sendiri. Dan sekarang?" tanya Raka. "Sekarang aku nggak berdoa lagi untuk menemukan seseorang. Aku cuma bersyukur karena Tuhan menghadirkanmu di waktu yang tepat." Raka menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Terima kasih sudah membuka hatimu lagi." Rani menjawab, "Terima kasih sudah datang tanpa memaksa." Mereka tertawa kecil, lalu diam, dan di bawah langit senja yang mulai gelap, dua hati itu mengikat janji tanpa kata, janji untuk tetap saling menghargai, apapun yang terjadi nanti. Pagi itu, Rani duduk di meja kayu kecil di teras rumahnya. Embun masih menempel di dedaunan, dan suara burung bersahutan lembut di kejauhan. Ia membuka buku catatan yang sudah lama tak tersentuh, halaman pertama masih menyimpan bekas air mata yang pernah menetes di masa-masa tergelapnya. Tangannya sempat bergetar, tapi kemudian ia tersenyum. Kali ini bukan karena sedih, melainkan karena ia tahu, semua luka itu sudah berubah menjadi kekuatan. Dengan pena sederhana, Rani mulai menulis. "Untuk Rani yang dulu, aku tahu kamu pernah menangis tanpa suara, berdoa dalam diam, dan berharap seseorang akan datang menyelamatkanmu. Tapi sekarang aku ingin bilang, kamu sudah selamat, bukan karena seseorang datang, tapi karena kamu memilih untuk bertahan." Air matanya menetes lagi,
tapi kini terasa hangat dan ringan. Ia menulis lagi, "Aku tahu kamu pernah menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu merasa gagal karena kehilangan cinta, rumah, dan impian. Tapi percayalah, kehilangan itu bukan hukuman. Itu jalan pulang menuju dirimu yang sesungguhnya." Rani menatap halaman kosong sejenak, lalu tersenyum lagi. Pena itu kembali menari di atas kertas. "Terima kasih sudah tidak menyerah, meski rasanya dunia seakan menutup pintu. Sekarang, kamu sudah bisa tersenyum lagi tanpa alasan. Kamu sudah bisa mencintai tanpa takut kehilangan. Dan kamu sudah tahu, cinta sejati pertama adalah mencintai diri sendiri." Beberapa anak dari perpustakaan desa berlari melewati halaman rumahnya sambil melambai. "Bu Rani, besok kita baca buku lagi, ya?" Rani tersenyum lebar. "Tentu, tapi kali ini kalian yang pilih bukunya." Anak-anak itu tertawa, dan di mata Rani, hidup terasa begitu manis dalam kesederhanaan. Ia kembali menatap suratnya. Di bagian akhir, ia menulis satu kalimat terakhir. "Aku sudah memaafkan semuanya, termasuk diriku sendiri." Rani menutup buku itu perlahan. Suara angin bertiup pelan, seperti membisikkan kata selamat dari langit. Beberapa hari kemudian, ia meletakkan surat itu di rak toko bukunya, di samping tumpukan buku bertuliskan kisah perempuan yang kuat. Salah satu pengunjung muda bertanya, "Bu Rani, ini surat siapa?" Rani menjawab lembut, "Itu surat untuk siapa saja yang sedang belajar memaafkan diri sendiri." Pengunjung itu tersenyum, lalu membaca pelan. Air matanya menetes. Di saat itu, Rani menyadari sesuatu. Bahwa dari luka yang ia sembuhkan, kini tumbuh kekuatan yang juga bisa menyembuhkan orang lain. Sore menjelang, Raka datang membawa kue kecil dan berkata, "Aku lihat banyak pengunjung membaca suratmu. Kamu tahu, kamu nggak cuma menulis untuk dirimu, kamu menulis untuk banyak hati yang terluka di luar sana." Rani menatapnya penuh rasa. "Kalau aku tahu lukaku bisa jadi cahaya untuk orang lain, maka semua rasa sakit dulu tak sia-sia." Raka tersenyum. "Kamu luar biasa, Rani." Rani menatap langit senja yang berwarna keemasan. "Aku dulu takut ditinggalkan, takut gagal, takut sendiri. Tapi sekarang aku tahu, kadang kehilangan justru cara Tuhan menyiapkan ruang untuk hal yang lebih indah." Matahari tenggelam perlahan, meninggalkan sinar lembut di wajahnya. Rani menatap ke cakrawala dan berbisik pelan, "Terima kasih, Tuhan, karena dari reruntuhan, Engkau menumbuhkan taman." Pagi itu, Rani bangun lebih awal dari biasanya. Udara terasa segar, dan matahari pagi menembus tirai tipis di kamarnya, menyinari wajahnya dengan kehangatan lembut. Ia berdiri di depan cermin, tersenyum, lalu berkata pelan pada pantulan dirinya, "Selamat pagi, Rani yang baru." Di meja kecil, sudah ada beberapa dokumen dan brosur dari Dinas Pendidikan. Hari ini, ia akan menghadiri undangan, pembukaan program literasi nasional di mana ia diundang sebagai pembicara tamu. Sebuah langkah besar bagi seseorang yang dulu hampir menyerah pada hidup. Sesampainya di gedung acara, Rani sempat terdiam di depan pintu masuk. Di benaknya, sekelebat kenangan muncul, hari-hari ketika ia dulu hanya istri yang menunggu di rumah, menanti kabar dari suami yang makin jauh, merasa tak punya nilai apa-apa. Tapi kini, langkah kakinya mantap. Ia datang bukan sebagai istri dari siapa, melainkan sebagai Rani, perempuan yang bertahan dan berjuang. Raka datang menyusul, membawa file presentasinya. "Deg-degan?" tanya Raka sambil tersenyum. Rani mengangguk kecil, sedikit. "Tapi kali ini aku nggak takut. Aku cuma ingin berbagi, bukan membuktikan." "Dan itu yang membuatmu hebat," balas Raka. Ketika Rani naik ke atas panggung, ruangan menjadi hening. Ia memulai dengan suara tenang namun penuh keyakinan. "Dulu, saya merasa hidup saya berakhir saat seseorang pergi meninggalkan saya. Tapi ternyata, itu justru hari pertama saya menemukan diri sendiri. Saya belajar, tidak ada yang benar-benar hilang, hanya berganti bentuk menjadi pelajaran." Tepuk tangan menggema pelan,
lalu semakin kuat. Beberapa peserta terlihat meneteskan air mata. Hari ini saya berdiri di sini bukan karena saya kuat sejak awal. Saya hanya perempuan biasa yang memilih untuk tidak berhenti berjalan. Usai acara, banyak peserta menghampiri Rani. Seorang ibu muda menahan tangis sambil berkata, "Bu Rani, saya juga sedang melalui hal yang sama dan saya hampir menyerah. Tapi setelah mendengar cerita ibu, saya ingin mencoba lagi." Rani menggenggam tangan ibu itu erat. "Kalau saya bisa melewati, kamu juga bisa. Luka itu tidak selamanya menyakitkan, asal kamu mau belajar darinya." Sore itu, di antara pelukan hangat dan senyum tulus banyak orang, Rani merasa hatinya penuh bukan oleh cinta yang baru, tapi oleh makna hidup yang sesungguhnya. Malamnya, ia dan Raka duduk di taman kecil depan rumah. Lampu-lampu jalan berkelip lembut, dan suara jangkrik menjadi latar keheningan. Raka menatap Rani sambil berkata, "Kamu sadar enggak, Ran? Kamu enggak lagi berjalan dengan bayangan masa lalu. Kamu benar-benar bebas sekarang." Rani tersenyum. "Iya, rasanya ringan sekali. Aku enggak lagi menoleh ke belakang, dan untuk pertama kalinya, aku enggak takut melangkah ke depan." Rani lalu berkata pelan, "Dulu aku pikir kehilangan suami adalah akhir. Tapi ternyata, itu awal dari perjalanan mengenal Tuhan dan diriku sendiri." Raka menatapnya dengan kagum. "Kamu sudah melewati badai yang besar, dan sekarang kamu jadi pelita untuk orang lain." Rani menatap langit. Mungkin itu memang tujuan akhirnya. Bukan untuk kembali pada yang lama, tapi untuk membawa cahaya bagi mereka yang masih tersesat. Keesokan harinya, toko buku Rani makin ramai. Banyak orang datang, bukan hanya untuk membeli buku, tapi untuk mendengarkan kisah dan semangat darinya. Anak-anak menulis surat kecil dan menggantungnya di papan depan toko bertuliskan, "Terima kasih, Bu Rani. Aku jadi suka baca. Aku mau jadi kuat kayak ibu. Buku-buku ibu bikin aku percaya mimpi lagi." Rani membaca satu persatu sambil tersenyum. "Ini, semua yang aku butuhkan," katanya pada Raka yang berdiri di sampingnya. Raka menjawab pelan, "Kamu nggak cuma bangkit, Ran. Kamu menumbuhkan hidup di sekelilingmu." Di akhir hari, Rani menulis satu kalimat di papan tulis di dalam toko, "Jangan takut kehilangan, karena kadang Tuhan menutup satu pintu agar kita belajar membangun jendela sendiri." Hari itu, udara pagi begitu tenang. Kabut tipis masih menggantung di atas sawah di belakang rumah Rani. Burung-burung beterbangan rendah, dan embun menempel di rerumputan, seolah alam pun ingin menyapa lembut perempuan yang kini berdiri di ambang hidup barunya. Rani menatap cermin besar di kamarnya, wajah yang dulu sering tampak lelah kini bercahaya. Ada garis-garis kecil di sudut mata, tapi bukan karena kesedihan, itu tanda perjalanan panjang yang telah ia lewati dengan kepala tegak. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berbisik pada pantulan dirinya sendiri, "Kamu sudah sampai, Ran, setelah semua badai, kamu sampai juga di tempat yang tenang." Hari ini, genap 3 tahun sejak perceraian itu. Dan di hari yang sama, ia berdiri di panggung sebuah aula besar, tempat digelarnya Seminar Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Literasi. Rani bukan lagi tamu undangan. Ia adalah pembicara utama. Lampu-lampu panggung menyorot wajahnya dengan lembut. Ia tersenyum pada ratusan orang di hadapannya, sebagian besar adalah perempuan yang juga pernah terluka. Dengan suara bergetar, ia memulai. 3 tahun lalu, saya berdiri di tempat yang sangat berbeda. Bukan di sini, bukan di atas panggung, tapi di titik terendah dalam hidup saya. Saya kehilangan suami, kehilangan arah, dan kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Ruangan hening, semua mata tertuju padanya. Tapi hari ini saya ingin katakan, kehilangan itu tidak menghancurkan saya. Justru disitulah saya menemukan siapa diri saya sebenarnya. Air matanya menetes, namun ia tersenyum. Saya bukan perempuan yang sempurna. Saya menangis, saya marah, saya kecewa. Tapi saya tidak berhenti berdoa.
Dan ketika saya berhenti meminta segalanya untuk kembali seperti dulu, justru disitulah keajaiban datang. Beberapa peserta menutup mulut menahan tangis. Rani melanjutkan, dengan suara pelan namun kuat. Sekarang saya punya rumah baru, bukan dari tembok dan atap, tapi dari rasa damai di hati. Saya punya keluarga baru, bukan dari darah, tapi dari orang-orang yang tumbuh bersama dalam cinta dan pembelajaran. Usai acara, seorang perempuan tua menghampirinya sambil menggenggam tangannya. Anak muda, ceritamu menyembuhkan saya. Saya juga pernah ditinggalkan, tapi setelah mendengar kamu bicara, saya tahu hidup saya belum selesai. Rani memeluknya erat. Tidak ada hidup yang selesai sebelum kita memaafkan masa lalu kita sendiri, Bu. Sore hari, Rani pulang dengan langkah ringan. Raka sudah menunggunya di teras dengan 2 cangkir teh melati. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, mewarnai langit dengan jingga keemasan. Bagaimana acara hari ini? Tanya Raka. Rani tersenyum hangat. Aneh, ya, dulu aku takut kehilangan segalanya, tapi ternyata setelah kehilangan, aku justru menemukan semuanya. Raka menatapnya penuh bangga. Kamu sudah sampai di tempat yang kamu cari selama ini. Rani mengangguk. Iya, dan aku akhirnya paham, tempat itu bukan rumah, bukan seseorang, tapi hatiku sendiri. Malamnya, Rani membuka kembali surat yang pernah ia tulis untuk dirinya di masa lalu. Ia menambahkan satu kalimat terakhir di bawah tulisan lama itu. Kini aku tidak hanya memaafkan, aku juga bersyukur. Karena dari luka, aku belajar mencintai tanpa takut lagi. Setelah itu, ia menutup buku dan menatap langit malam. Bintang-bintang bertaburan seperti serpihan doa yang pernah ia panjatkan dulu. Tiba-tiba Raka datang membawa sesuatu di tangannya. Sebuah amplop kecil. Aku tahu kamu gak suka kejutan, katanya, tersenyum, tapi aku ingin kamu tahu ini bukan hadiah, ini doa. Rani membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya, ada selembar kertas bertuliskan tangan Raka. Untuk Rani, perempuan yang mengubah luka menjadi cahaya. Aku tidak datang untuk menambah bahagiamu, tapi untuk menjaga agar kebahagiaanmu tidak padam. Rani terdiam, lalu menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Kamu tahu, dulu aku berpikir cinta itu harus membuatku sempurna. Tapi sekarang aku tahu, cinta sejati justru membuatku tenang tanpa perlu sempurna. Raka menggenggam tangannya erat. Dan kamu, Ran, sudah jadi versi terbaik dari dirimu. Aku bangga pernah melihat perjalananmu dari awal. Malam itu, mereka duduk berdua tanpa kata. Suara jangkrik, aroma teh melati, dan cahaya bulan menjadi saksi betapa damainya hati Rani kini. Ia menatap langit, lalu berbisik pelan. Ya Tuhan, dulu aku datang dengan hati yang hancur. Tapi Engkau pulangkan aku dengan hati yang utuh. Terima kasih, aku sudah sampai. Beberapa bulan kemudian, buku pertama Rani diterbitkan. Judulnya sederhana namun penuh makna. Aku sudah sampai, catatan perjalanan perempuan yang tidak menyerah. Buku itu menjadi inspirasi bagi ribuan perempuan di seluruh Indonesia. Di halaman terakhir, ia menulis pesan kecil yang membuat banyak pembaca menangis. Jika kamu sedang merasa kehilangan arah, ingatlah, tidak semua yang pergi harus kembali. Karena mungkin, Tuhan hanya ingin kamu menemukan jalan pulang yang sebenarnya, menuju dirimu sendiri.